Akhirnya, Luffy dan seluruh kru dari topi jerami tiba di Elbaf. Tapi, ada apa dengan siluet misterius yang ada munculkan di hutan? Dan rahasia apa yang disembunyikan Elbaf di 3 dunia yang berbeda? Chapter yang sejujurnya sangat penuh dengan kejutan dan emosi yang sangat mantap. Jangan sampai ketinggalan untuk pembahasan lengkapnya karena ada petunjuk besar yang bisa saja menjadi game changer untuk cerita One Piece ini. Nah, garis besar dalam sini video ini kita akan mereview untuk One Piece chapter 1132 yang akhirnya nih setelah 2 minggu kita libur tanpa adanya chapter One Piece. Ya untungnya untuk minggu depan dikatakan One Piece tidak akan libur ya, tetapi lagi-lagi karena ini akhir tahun, biasanya di akhir dan awal tahun nanti kita akan mendapatkan banyak libur juga, tetapi bukan dari Odanya melainkan dari majalah Shonen Jump-nya. Ya semoga saja Oda sudah menyiapkan banyak hal mantap untuk kita di akhir tahun ini. Nah jadi oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan seperti biasa juga untuk menghindari komen-komen tidak relevan, terutama buat kalian para SDM yang dikit-dikit komen facecam segala macam bahkan sampai mengata-ngatain, buat kalian yang mau bisa langsung skip aja video ini. Yang lagi-lagi be smart lah, masa device-nya udah smart tetapi orang yang gak smart, karena masih banyak alternatif yang bisa kalian tonton. Nah jadi buat kalian yang pingin, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah judul untuk chapter kali ini adalah Adventure in Elbaf. Yang belum lama juga bukankah kita mendapatkan judul yang cukup serupa, yaitu Adventure in a Country of Mystery. Yang judul ini kita dapatkan ketika tim dari Luffy dan yang lainnya sampai ke diorama atau ruangan buatan dari Rodo. Dan untuk cover story sendiri adalah lanjutan dari momen sebelumnya saat Yamato, Speed, Tama, dan Komachio mereka mengejar pencuri pedang. Di sini mereka sampai ke Udon, di mana ternyata kita bisa melihat sendiri pembangunan dari Kastil Udon. Mereka benar-benar membangun lokasi yang jauh lebih baik, di mana sebelumnya hanyalah sebuah penjara. Ya walau lagi-lagi jika kita lihat di backgroundnya memang masih berbentuk lah seperti landscape penjara awal, yang bahkan untuk pabriknya pun masih bisa kita lihat ada di puncak dari tebing tersebut. Namun untungnya tidak ada asap lagi yang keluar, yang bahkan bisa terlihat kalau langitnya sudah sangat bagus, yang berarti Wano Kuni sudah menjadi daerah yang sehat. Yang aduh kalau dibandingin dengan Jakarta yang penuh polusi, makanya kalau olahraga aduh ini malah udaranya jadi buruk. Next kita masuk untuk chapter sendiri, dimulai langsung lanjutan sebelumnya ketika The Great Eirik atau kapal dari Dory dan Brogy sampai ke pulau, dan mereka langsung meniupkan kembali trompet besarnya yang mengisyaratkan kalau mereka sudah sampai. Yang ternyata lokasi mereka ini lokasi yang persis dengan Shanks sebelumnya, karena bar tempat Shanks duduk diam pun terlihat di sini, yang bahkan juga kita melihat bocah yang sama yang sebelumnya ingin ikut ke kapal Shanks, dan bocah tersebut dikatakan bernama Colon. Ya walau kita masih belum tahu sih berapa usia dari bocah ini, namun kemungkinan dia berusia 18 tahun karena ukurannya cukup mirip sekali dengan ukuran dari Hajrudin ketika dia masih muda. Kita sendiri memang masih belum tahu sih nama dari pemilik bar yang cewek ini. Tetapi mereka juga berkata kalau Dory dan Brogy telat sampai ke pulau ini. Untuk ini pun sudah kita ketahui ya, karena sebelumnya dikatakan mereka mencari beberapa hari lokasi dari Sunny dan tim Luffy, yang akhirnya mereka gagal menemukannya dan langsung pergi menuju ke pulau Elbaf. Colon pun panik karena mereka akan langsung pergi tanpa mampir dahulu. Namun si penjaga bar ini berkata kalau wajar saja mereka akan langsung, karena kalau mereka mulai minum mereka akan terus seperti itu selama 3 hari, yang makanya wajar kalau mereka langsung pergi. Yang di sini pun wanita penjaga bar tersebut memberikan bekal kepada Colon, yang dikatakan kalau bekal ini adalah favorit dari makanan Replay, dan ayah dari bocah tersebut pun pasti akan suka. Yang dari sini sebenarnya cukup jelas ya, jika ayah dari bocah ini dan Replay adalah dua karakter yang berbeda. Yang entah apakah dia memang anak dari si penjaga bar lah atau bagaimana kita masih belum tahu, tetapi yang mencurigakan adalah siapakah sosok Replay yang disebutkan oleh penjaga bar itu. Kenapa Oda secara terang-terangan menyebutkan nama orang dengan sangat random, ya dimana Replay dan ayah dari bocah ini menurut saya pasti akan Oda tunjukkan nanti ketika sudah masuk berjalannya arc dari Elbaf, yang entah apakah akan menjadi sosok penting terutama untuk bocah ini yang langsung disajikan namanya kepada kita yang bernama Colon, yang biasalah awal mula dengan bocah dan pastinya akan berperan penting. Jangan lupa bagaimana Tama juga di arc dari Wano Kuni, dimana Colon pun dia memanggil nama Dory dan Brogy dengan sebutan Kapten,
Dan yang menariknya, banyak raksasa yang memanggil mereka dengan sebutan Okashira atau berarti Big Boss, sama seperti bagaimana kru dari Shanks memanggil kaptennya Shanks dengan sebutan Okashira juga, yang juga sama-sama memiliki arti Big Boss yang entah nih apakah ada koneksi di antara kedua sebutan barusan ini. Dan ngomong-ngomong tentang Shanks, dia juga ternyata yang mengumbar-ngumbar kepada Colon dengan bilang, jangan sekali-sekali kau melupakan nama Luffy si topi jerami. Yang mungkin itulah alasan Colon dengan sangat gercep langsung ingin pergi ke atas Elbaf karena ingin bertemu dengan sosok Luffy yang dibawa oleh bos dari Dory dan Brogy. Ya, dari sini pun seharusnya cukup jelas ya kalau orang-orang di Elbaf ini tahu kalau Dory dan Brogy baru saja menjemput Luffy dan yang lain-lainnya. Di sini pun ketika Colon pergi, beberapa raksasa menyebutkan kalau pesta besar akan diadakan di atas. Pesta juga yang disebutkan oleh Hajrudin dan Stanson ketika mereka menangkap monster di Underworld yang mereka sebut sebagai Mus ini. Nah, kembali ke kapal di mana mereka semua sampai ke pelangi raksasa dan mereka mengendarai di atas pelangi tersebut untuk membawa mereka semua ke layer kedua dari Pulau Elbaf alias layer tengahnya. Yang sesuai prediksi kita, kalau pelangi yang terlihat di bagian belakang dari Pulau Elbaf ini adalah cara untuk mereka menghubungkan dari dunia satu ke dunia yang ada di atasnya, yang bukankah ini sama persis sekali seperti mitologi yang sudah berkali-kali kita bahas, yaitu mitologi Nordik, di mana dikatakan ada sebuah jembatan pelangi yang disebut sebagai Bifrost. Nah, di mitologinya jembatan ini menjadi penghubung antara Asgard dengan dunia-dunia yang lain, dan dikatakan Bifrost ini akan hancur dalam perang Ragnarok yang lagi-lagi apakah ini akan berhubungan dengan Elbaf ketika Loki nanti bebas di arc ini. Ya, sejujurnya logik dibalik bagaimana mereka bisa menaiki pelangi ini pun masih belum dijelaskan dan masih sangat aneh karena Dory dan Brogy tidak menjawab sama sekali. Di mana Brogy hanya menjelaskan kalau mereka menggambar pelangi ini menggunakan painter atau lukisan yang mereka sebut sebagai sunstone atau batu matahari. Yang mungkin alasan bisa dikendarai karena cukup mirip nih seperti sistem pulau awan bekerja, yaitu gabungan antara air laut awan dengan pyrobloin yang pernah disebutkan dulu dan membuatnya menjadi semacam arus yang bergerak. Mereka pun bertemu dengan Hajrudin di sini, di mana Franky dan Robin tentu saja mengingat Hajrudin karena bertemu dengannya di Dressrosa. Hajrudin bilang kalau mereka membawa mus dari Underworld dan Dory dan Brogy yang tahu kalau rasanya sangat nikmat yang sama lah seperti kata-kata Hajrudin sebelumnya. Namun Hajrudin menjawab kau boleh memakannya jika ada sisa karena ini semuanya buat kru dari topi jerami. Dimana Brogy pun menjawab gak apa-apa, baiklah jika itu maumu. Yang aduh gila sih, para Elbaf ini semuanya orang yang sangat-sangat baik sekali dan tidak mudah tersinggung. Dan di sini pun akhirnya mereka berjalan bersama menaiki pelangi untuk ke layer kedua dari Pulau Elbaf, di mana lucu banget lagi di sini Bonnie meluk Robin yang benar-benar udah kayak aduh cocok banget lah bocah dengan Tante Robin, yang seharusnya ini udah bisa menjadi fix banget. Bonnie udah cocok banget menjadi next nakama yang seorang bocah yang sangat lucu juga. Dan kalau dilihat Robin ini lucu banget ya, ternyata rambutnya dibuat poni seperti itu. Dan kita berpindah ke tim Luffy, lokasi dari Gert dan Goldberg sebelumnya, di mana Luffy pun ternyata dia sudah melompat dari Underworld untuk kembali menaiki jembatan. Dan ternyata di situ Luffy bertemu kedua orang ini, di mana Garp terlihat sangat senang sekali bertemu dengan manusia dengan berkata kalau dia beda dengan orang freak seperti Rodo tadi. Luffy sepertinya mengerti karena menyebut Rodo sebagai si manusia tanduk karena jangan lupa sebelumnya dia menggunakan topeng dari Sun God. Yang jangan lupa ya, Luffy tidak ada satupun mengenal orang-orang ini karena yang dia tahu hanyalah Hajrudinnya saja. Yang menariknya di sini ternyata Luffy dia memiliki janji dengan Loki yang kita skip dari percakapan terakhir mereka, di mana Loki berkata kalau Luffy tidak boleh membocorkan apapun kepada siapapun. Yang sejujurnya menurut saya ini adalah hal yang sangat-sangat aneh sekali. Misal Luffy ingin tahu banget tentang Shanks yang dia katakan kepada Loki, yang apakah Luffy akan membiarkan Loki bebas hanya untuk mendapatkan informasi tentang Shanks ini, yang bukankah sebenarnya informasi tentang Shanks juga bisa Luffy dapatkan dengan sangat mudah dari berbagai raksasa yang ada di Elbaf sana. Apalagi jangan lupa Dory dan Brogy atau bahkan Hajrudin pasti tahu dan bertemu dengan Shanks beberapa saat yang lalu. Jadi menurut saya ada hal lain nih yang Oda simpan terkait rahasia di antara Loki dan Luffy yang diperbincangkan oleh mereka berdua ini. Karena bahkan yang sampai berlebihan itu, Luffy ini sampai panik dan sampai keringetan ketika disuruh berbohong kalau dia habis bertemu dengan Loki. Nah, di mana di sisi lain Rodo pun dia sudah berhasil mengejar tim dari Nami
Namun jebakan sederhana berhasil membuat Rodo terjatuh kembali dan Gert Goldberg pun akhirnya sampai bersamaan yang mereka menghajar Rodo tepat di pantatnya dengan serangan ala Hakoku, di mana Rodo memanggil Gert dengan sebutan lagi-lagi Gertaso yang aduh ini definisi otaku wibu yang udahlah sepaket bentukan-bentukan dari mesum. Next kita berpindah lagi ke tim dari Frankie, di mana Duri dan Brogy pun menjelaskan kalau Elbaf memiliki 3 layer, di mana layer paling bawah disebut sebagai The First World atau dunia pertama yang tepat seperti kata-kata dari Loki. Disebut sebagai Meikai atau Underworld, ya bisa dibilang dunia bawah lah. Dimana term yang menariknya adalah term Mei di sini yang memiliki arti juga sebagai kegelapan, atau bahkan ini menggunakan kata yang sama dengan sebutan Mei-O dari Rayleigh yang memiliki arti sebagai raja kegelapan atau King of the Underworld. Yang apakah Rayleigh ini ada hubungan dengan Underworld di dunia One Piece yang akhirnya membuatnya mendapatkan sebutan sebagai raja. Lalu juga apakah juga ada hubungan dengan Zoro yang menyebut dirinya sebagai King of Hell yang ini bisa menjadi hal yang sangat menarik. Lanjut, layer kedua atau layer tengah ini disebut sebagai dunia kedua atau disebutnya sebagai Taiyo World yang berarti Sun World. Dan ini juga yang menarik nih, di mana layer ketiga atau puncak dari pohon Elbaf disebut sebagai Sky World, di mana term Sky yang digunakan di kata-kata ini adalah Ten yang memiliki makna sama sebagai sebutan untuk Tenryubito atau naga langit, yang mana ini bisa berarti sebagai celestial atau mudahnya surga, yang berarti layer tertingginya disebut sebagai Heavenly World atau dunia surga untuk daerah Elbaf ini. Sejujurnya satu dunia yang udah jelaskan ini akan menjadi hal yang sangat penting banget sih, yang juga sudah kita bahas berkali-kali, di mana daerah bawah memang Underworld yang sudah kita ketahui, dan di tengah ini dari mitologinya kemungkinan adalah Midgard atau Jotunheim, lokasi atau tempat tinggalnya dari manusia-manusia yang cocok juga dengan Elbaf yang notabene raksasa tetapi manusia. Nah, tinggal di daerah puncaknya saja, siapakah orang-orang yang ada di sini yang seharusnya ini mengindikasikan daerah Elbaf atau para dewa yang tinggal yang cocok dengan sebutan Heavenly World yang ada di Pulau Elbaf ini. Kira-kira siapakah Heavenly atau orang-orang dewa yang tinggal di daerah atas Elbaf? Yang menariknya kalau kita lihat penyebutan dari ketiga nama dunia ini, bukankah sangat mirip sekali dengan penyebutan Ancient Weapon yang ada di dunia One Piece, seperti Mei-Osei atau Underworld King Planet, lalu ada Kaiosei atau Sea King Planet, dan Tenosei atau Sky King Planet, dimana Mei dan Ten adalah sebutan dari Pluton dan juga Uranus, yang bukankah mirip sekali seperti penamaan dari Meikai dan Tenkai di layer Pulau Elbaf ini. Perbedaannya hanyalah bagian tengah saja, dimana disebut sebagai Taiyokai atau mungkin kita sebut tadi sebagai Sunworld, dimana kalau di planet atau mungkin di Ancient Weapon disebutnya sebagai Kaiou atau laut. Ya lagi-lagi the Sun and the Sea, yang bukankah apakah ini antara Nika dan juga Imo dengan dua hal yang berbeda. Dan inilah dia setelah 25 tahun guys penantian kita untuk sampai ke Pulau Elbaf sejak awal chapter 129 di Little Garden sampai sekarang 1000 chapter lebih, tepatnya di 1131, yang bahkan Oda pun memperlihatkan panel ketika Usopp dan Luffy bernyanyi untuk pergi ke Pulau Elbaf, dimana bangunan-bangunan yang terlihat sederhana. Dan oh ya, kok kalian sadar juga, perhatikan gambar ini, bukankah ini mirip sekali dengan bentukan dari rumah yang kita lihat di flashback Big Mom, yang bener-bener lah Oda dia cuma mengambil secuil dan langsung di zoom in dengan sangat jauh, yang biar kita tidak kebayang kalau Pulau Elbaf itu bentukannya seperti apa. Dimana bahkan rumah-rumah di sini pun dibangun di atas pepohonan, bahkan jembatan-jembatannya yang seakan-akan ini adalah pulau melayang karena berada di dahan dari pohon yang berbeda, dan terdapat juga air terjun besar yang turun sampai ke lautan di bawahnya, dan ada banyak juga awan padat seperti di Skypiea. Ya lagi-lagi terima kasih ke substansi gunung berapi yang disebut sebagai Pyrobloin, karena kalau kalian sadar, bukankah hal ini juga yang menjadi bahan dan dasar pemikiran bagi Vegapunk untuk membuat lava paste-nya dengan awan padat seperti itu. Yang apakah Vegapunk belajar hal ini ketika dia sudah berkali-kali sampai ke Pulau Elbaf? Yang sejujurnya satu yang gila dari semua yang kita lihat di sini adalah kita sedikit menyinggung tentang diorama kastil yang dibuat oleh Rodo, dan bukankah itu pun hanyalah satu ruangan dari sebuah kastil besar juga yang ada di bagian bawah Elbaf. Dan di sini pula ternyata kita melihat adanya kastil yang sangat besar dan kastil nyata yang menjadi lokasi dari raja di Pulau Elbaf ini, yang bahkan kalau kita lihat perbandingan untuk ukuran dari ketiga tadi, Luffy dan yang lainnya sangat-sangat kecil sekali. Jadi skalanya ini sangat-sangat
sangat bertingkat yang membuatnya semakin jauh sekali untuk ukuran manusia biasa seperti kita ini. Dimana sini kita bisa melihat reaksi dari semua kru yang sangat terkaget-kaget melihat Elbaf yang lagi-lagi ini sangat besar sekali. Zoro dan juga Franky dia bahkan sampai membuka kacamatanya, dimana yang terlihat biasa dari semua ini hanya ada dua orang saja, dimana yang pertama adalah Lilith yang ini pun sangat wajar. Dia adalah Vegapunk yang pasti di sini Lilith pun senang ketika melihat orang-orang yang lainnya sangat kaget melihat Pulau Elbaf karena dia sudah pernah melihatnya kemungkinan besar dari sharing memori atau pengalaman yang dimiliki oleh the real Vegapunk-nya. Dan tentu saja satu orang lagi yang merasa biasa saja, dia adalah Babang Sanjay kita karena dia sedang tidak fokus atau bisa dibilang keenakan berada di kasur alami. Nah, dimana untuk chapter sendiri ditutup dengan sebuah narasi yang sebenarnya ini lebih ke arah kata-kata dari jurnal asli sih, seperti diary dari Oden, dimana kata-katanya adalah kita akan terpesona dengan segala hal besar di sini. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan pemandangan yang sangat majestic. Inilah Pulau Elbaf di sebuah kerajaan bernama Warland, kerajaan raksasa yang sering orang-orang sebut sebagai negeri Elbaf. Mulai dari rumputan, tanaman, dahan-dahan, bunga, serangga, ikan, burung, bahkan semua jenis binatang yang ada di pulau ini sangat besar dan buat kita hanya bisa menghela nafas. Dan buat kalian teruntuk para petualang, kalian tidak akan menyesal menghabiskan waktu di pulau ini. Namun perlu saya ingatkan, terdapat satu misteri dari pulau besar yang bernama Elbaf. Aku harap kalian mencatat kata-kataku ini di kepala kalian. Jangan tinggal di pulau ini terlalu lama. Dan chapter pun ditutup dengan munculnya seseorang dari hutan dalam bentuk siluet dengan rambut panjang tajam dan menggunakan topi Amigasa. Siapakah orang itu? Nah, kita masuk ke sesi analisis atau breakdown untuk chapter 1132 ini, dan kita akan langsung membahas mulai dari penutup chapter ini, yaitu siapakah Louis Arnold dan siapakah sosok siluet yang kita lihat di akhir chapter. Nah, dimana buat yang belum tahu siapakah Louis Arnold, dimana di awal Little Garden chapter 115, tepatnya tahun 99, yaitu 25 tahun yang lalu, yang udah pada lahir belum kalian pada tahun segitu. Dimana situ Nami membaca buku di Going Merry yang berisi sesuatu di Little Garden. Buku tersebut berjudul Fiction Romance of Brackman. Isi narasinya kurang lebih seperti ini. Bagi orang yang tinggal, pulau ini hanyalah sebuah taman kecil, namun mari kita sebut ini adalah taman kecil bagi pulau raksasa. Louis Arnold, sang petualang. Yang tidak hanya di situ, bahkan Oda pun membahas satu bagian dari buku ini di SBS volume 42, di mana Oda menjawab kalau Louis Arnold adalah seorang petualang yang sesuai dengan sebutannya. Dia banyak menceritakan kisah-kisahnya yang fantastis selama dia berpetualang di daerah Grand Line. Dia pun mengcompile semua kisahnya di dalam sebuah buku yang disebut sebagai Brackman. Itu pun dengan tujuan agar kisahnya bisa dibaca luas ke seluruh dunia. Namun banyak juga yang berkata, apakah dia adalah seorang pembual? Apakah ini hanyalah sebuah cerita fiksi? Makanya Oda pun berkata, biarlah kita yang melihat langsung dari perjalanan Luffy dan krunya. Dan benar, buku ini pun akhirnya berhasil selamat juga 22 tahun yang lalu ketika insiden dari Ohara yang akhirnya diproduksi secara global dan akhirnya sampai kepada Nami. Yang sejujurnya terkait eksistensi dari Louis Arnold ini pun menarik sekali untuk kita bahas, yang mungkin banyak dari kalian atau mungkin kita juga berpikir kalau orang ini atau buku ini adalah buku kuno yang sudah ada sejak zaman lama, mungkin Voyage Century atau bahkan 400 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya hal penting yang perlu kita perhatikan adalah dimana dikatakan kalau Arnold tahu jika Dory dan Brogy ada di Little Garden, yang berarti pasti karena dia bertemu dengan kedua orang tersebut. Yang jangan lupa juga ya, Dory dan Brogy hanya ada 1 abad saja di Little Garden atau 100 tahun, yang berarti dalam rentang itulah Arnold dia mengelilingi Grand Line, yang kalau berarti kurang lebih 22 tahun lalu bukunya sudah ada, ya berarti kurang lebih sekitaran lebih dari tahun tersebut lah Arnold ini berhasil mengelilingi Grand Line juga. Yang bisa saja kenapa nama pulau sebelumnya itu dinamakan sebagai Little Garden, karena lagi-lagi itu bukanlah nama pulau sebenarnya, melainkan hanyalah hasil dari influence yang dia sebarkan melalui bukunya tersebut yang bernama Brackman. Sama seperti bagaimana Pulau Loftel yang sebenarnya tidak memiliki nama asli Loftel karena hanya nama saja yang dibuat oleh Roger dan yang lainnya. Yang menariknya, buku Brackman ini pula tidak hanya dibaca oleh Nami saja, namun juga oleh Musketeers dan juga S di manga dan
novel mereka, di mana mereka terlalu bersemangat tentang eksistensi dari seorang ras raksasa yang akhirnya malah membuat mereka dibully oleh orang-orang yang percaya kalau semua hal tadi hanyalah fiksi. Oh iya, ngomong-ngomong tentang quotes atau narasi seperti Lewis Arnold ini pula, kita pernah mendapatkan hal yang serupa juga nih kalau kalian ingat, yaitu Willie Galon ketika awal banget sampai ke Pulau Jaya ketika ada kapal yang jatuh dari langit, di mana kata-katanya kurang lebih seperti ini: sesuatu yang dibayangkan oleh seseorang bisa saja benar-benar terjadi. Yang apakah kita benar-benar akan dua sosok yang menulis narasi yang sangat mencurigakan dari Oda, dimulai dari Willie Galon ini dan tentu saja Lewis Arnold yang sangat penting. Tapi ngomong-ngomong tentang Lewis Arnold yang berarti timeline dia tidak terlalu jauh dengan apa yang terjadi sekarang, ya memang sangat mungkin sih jika orang ini sudah mati dan narasi-narasi yang Oda berikan kepada Arnold hanya ya biar keren saja, atau malah bisa saja jangan-jangan Arnold ini masih hidup dan dia sekarang berada di Pulau Elbaf juga. Yang tahu bukankah kata-kata misteri tentang Elbaf itu pun berpapasan dengan munculnya satu siluet misterius di akhir dari chapter ini, dimana untuk siluetnya dia menggunakan topi Amigasa, memiliki rambut spiky atau tajam yang bukankah sangat mirip sekali dengan sosok yang kita lihat di chapter 1124 kemarin, yang bisa saja itu adalah orang yang sama, atau taunya jangan-jangan itu dua orang siluet yang berbeda. Yang wah, ini bakal wadah banget kalau Oda lagi-lagi nambahin hal baru. Tapi hal paling menarik sih menurut saya kalau sosok ini pula yang kita lihat di chapter 631 untuk cover story-nya, yaitu orang yang minum dengan Krokus di Tanjung Kembar. Lagi-lagi, siapakah orang tersebut? Dia bisa minum santai dengan Krokus seperti itu, yang apakah mereka memang teman lama? Dan teori paling ramai yang juga pernah kita bahas di channel Filmi, apakah jangan-jangan orang itu adalah Kinjisi no Shiki. Yang ini pun akan sangat berhubungan dengan teori-teori kalau binatang-binatang yang kita lihat di Pulau Elbaf ini sangat mirip sekali dengan binatang-binatang yang kita lihat di movie dari Strong World. Tetapi mungkin banyak dari kalian yang akan menyangka kalau bilang dengan, bang, nggak mungkin dong kalau siluet itu adalah Shiki, kan dia nggak mungkin bisa menggunakan topi. Ya bisa bilang masuk akal aja sih, walaupun untuk pakaian di One Piece memang banyak tidak masuk akalnya. Atau mungkin jawaban paling yang bikin kalian membosankan kalau orang itu adalah lagi-lagi tidak lain dan tidak bukan Chopper Gaban. Ya, walau dari rambut cukup mirip banget sih, karena dia juga memiliki rambut spiky yang bahkan panjang persis seperti itu. Dan fakta, Shanks pun berkata jika dia sendiri kaget bertemu dengan teman lama yang dia kira sudah mati. Yang bisa saja kalau itu karena dia bertemu dengan senior di bajak laut Roger sebelumnya, alias Gaban ini. Atau ada juga teori yang cukup menarik nih, dimana saya baca kalau sosok itu bisa saja adalah Kaliko Yorki, mantan kapten dari bajak laut Rumbar yang notabene kapten dari Brook juga. Dia ini menderita sakit keras yaitu demam hutan, dimana ini adalah penyakit yang sama seperti yang terjadi di flashback Norland. Dia pula meninggalkan Grand Line melalui combat dan ya udahlah akhirnya dia hilang di telan bumi begitu saja. Yang apakah sosok yang minum dengan Krokus adalah Yorki, karena bukankah untuk rambut blonde-nya dan dia mengenal Krokus ini sangat cocok sekali untuk satu karakter itu. Tapi ya lagi-lagi kalau dari usia dia seharusnya mendekati 90 tahunan kalau sesuai dengan usia dari Bro. Atau yang terakhir bisa saja sosok yang kita lihat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lewis Arnold itu sendiri. Sosok yang menutup narasi chapter dengan kemunculannya sebagai siluet, dan gak aneh juga kan kalau dia kenal dengan Krokus. Atau bukankah, jangan lupa, Krokus adalah penjaga awal Grand Line cuy, jadi siapapun harusnya bertemu dengan dia. Yang jadi pertanyaan adalah apakah hal bahaya yang ada di Elbaf ini menurut kata-kata dari Lewis Arnold? Apakah karena orang yang tinggal di Elbaf tidak akan merasakan waktu yang sama seperti di daerah lain? Ya seperti kata-kata Shanks tadi lah, dia nggak sadar kalau udah kelamaan ngobrol di sana. Lalu juga di awal chapter ini dikatakan kalau mereka minum bisa sampai memakan waktu 3 hari. Ya lagi-lagi itu adalah hal-hal yang terlalu berlebihan bagi kita seukuran manusia biasa. Namun jangan lupa untuk para raksasa Elbaf, mereka memiliki timeline waktu yang lebih lama dibandingkan manusia biasa. Yang apakah maksudnya jangan terlalu lama tinggal di sini? Karena jika mereka terlena, mereka akan terlupa dengan waktu. Yang lagi-lagi kira-kira kalau menurut kalian siapakah orang tadi? Coba tuliskan di kolom komentar.
Nah, jadi itulah untuk review chapter kali ini. Ya, setelah kita 2 minggu libur, akhirnya kita sempat membuat video review lagi. Walau mungkin bisa bilang cukup telat, yang lagi-lagi mohon maaf nih buat kalian para majikan. Dan untuk chapter yang biasanya rilis Jumat pagi atau bahkan Kamis sudah ada, ini hari Sabtu bahkan baru keluar untuk scanlationnya. Dan kita seperti biasa akan mereviewnya setelah scanlation muncul agar bisa membahas lebih detail untuk tiap isi-isinya. Dan kebetulan juga di weekend kemarin kita lagi keluar lah, jadi kurang sempat untuk ngedit. Jadi mohon maaf lagi buat kalian para majikan, dan terima kasih juga buat kalian para players, para majikan yang udah setia nonton video review Nomi bahkan sampai akhir untuk video review kali ini. Nah, jadi untuk chapter kali ini akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Yang kira-kira menurut kalian berapa? Coba tuliskan lagi di kolom komentar. Ya, mungkin ada beberapa hal yang cukup mencurigakan nih terkait apa sih janji di antara Luffy dan juga Loki, karena menurut saya ini akan menjadi hal yang sangat mencurigakan. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Sebelumnya juga saya mau berterima kasih nih buat kalian yang sudah selalu setia untuk support channel Review Nomi, terutama buat kalian juga yang mau bantu dengan klik super thanks di bawah video ini, atau juga buat para membership sekalian dimulai dari Devil Fruit User, Haki User, dan Will of Me juga. Buat kalian yang pingin bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya, atau mungkin minimal ya biar yang gratis kalian bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, seperti biasa like aja video kalau kalian suka, di selanjutnya kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.